Ternyata di dalam jasadku ada Sang Prabu. Apakah aku sedang berhalusinasi? Apakah aku sedang merasakan alam bawah sadar? Ternyata bukan itu semua. Lantas siapa sesosok Sang Prabu yang aku lihat? Apakah ini bayangan jiwaku? Apakah sesosok Sang Prabu yang selama ini mendampingiku? Aku tidak mengerti dengan semua ini. Aku hanya saja ingin menggali apa yang sebenarnya di dalam dirimu. Tetapi aku malah tersangkut dalam duri keegoanku. Bukan hanya sesosok Sang Prabu saja yang aku lihat. Aku juga melihat beberapa sosok yang pakaiannya berbeda-beda. Siapa lagi mereka? Anehnya mereka semua berbicara berbahasa yang hampir tak sama. Dan semakin aku jauh menyelam ke dalam diriku, aku malah hilang. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Pernahkah kita bertanya, siapakah diri kita yang sebenarnya? Apakah diri kita hanyalah tubuh yang terlihat oleh mata? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih misterius yang berdiam di balik jasad ini? Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Dari para filsuf kuno, para pertapa, hingga para pencari spiritual, semuanya mencoba mengungkap rahasia tentang asal-usul jiwa, tujuan kehidupan, dan kemana manusia akan kembali setelah kematian. Dalam pencarian itu muncul berbagai pandangan. Salah satunya adalah konsep reinkarnasi, yaitu keyakinan bahwa jiwa mengalami kelahiran kembali dalam kehidupan yang berbeda. Di sisi lain, banyak tradisi spiritual juga berbicara tentang keberadaan ruh yang menghidupkan jasad serta adanya ruh pendamping yang senantiasa menyertai perjalanan manusia. Benarkah semua itu ada? Ataukah itu hanya simbol untuk membantu manusia memahami dirinya sendiri? Mari kita menyelami misteri ini lebih dalam. Dalam berbagai tradisi kuno, reinkarnasi dipahami sebagai perjalanan panjang jiwa yang terus belajar dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Menurut pandangan ini, kematian bukanlah akhir. Kematian hanyalah perpindahan dari satu ruang menuju ruang lainnya. Tubuh boleh hancur menjadi tanah, namun kesadaran sejati tetap melanjutkan perjalanan. Karena itulah sebagian orang meyakini adanya fenomena yang sulit dijelaskan. Misalnya seseorang yang sejak kecil memiliki bakat luar biasa tanpa pernah belajar, atau memiliki ketakutan tertentu tanpa sebab yang jelas. Mereka menganggap hal tersebut sebagai jejak pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Namun di balik benar atau tidaknya teori reinkarnasi, terdapat sebuah pesan filosofis yang menarik. Bagaimana jika kehidupan ini memang sebuah sekolah bagi jiwa? Bagaimana jika setiap kesulitan yang kita alami bukanlah hukuman, melainkan pelajaran untuk membantu kita mengenali siapa diri kita sebenarnya? Bayangkan sebuah tubuh manusia yang sempurna, memiliki mata, telinga, jantung, otak, dan seluruh organ yang lengkap. Namun tanpa ruh, tubuh itu hanyalah kumpulan materi yang tidak bergerak. Inilah sebabnya banyak ajaran spiritual menganggap ruh sebagai sumber kehidupan, jasad ibarat kendaraan, sedangkan ruh adalah pengemudinya. Ketika ruh hadir, tubuh bergerak, berpikir, merasakan cinta, kesedihan, harapan, dan ketakutan. Tetapi ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita adalah tubuh yang memiliki ruh, ataukah kita adalah ruh yang sedang menggunakan tubuh? Banyak filsuf spiritual berpendapat bahwa manusia sering salah mengenali dirinya. Kita terlalu sibuk menganggap diri sebagai nama, jabatan, status sosial, atau penampilan fisik. Padahal semua itu akan berubah seiring waktu, tubuh menua, wajah berubah, kekayaan datang dan pergi.
Namun ada sesuatu di dalam diri yang tetap merasa aku sejak masa kecil hingga hari ini. Kesadaran itulah yang oleh sebagian pencari spiritual dianggap sebagai jejak ruh dalam diri manusia. Selain ruh utama yang menghidupkan jasad, banyak tradisi mistik berbicara tentang adanya ruh pendamping. Sebagian menyebutnya sebagai penjaga spiritual, sebagian menyebutnya energi pendamping, sebagian lagi menghubungkannya dengan leluhur atau makhluk gaib yang menemani perjalanan manusia. Terlepas dari berbagai penafsiran tersebut, secara filosofis, ruh pendamping dapat dipahami sebagai sisi lain dari diri kita sendiri. Suara hati yang selalu mengingatkan ketika kita berada di jalan yang salah. Bisikan kebijaksanaan yang muncul di tengah kebingungan. Perasaan yang terkadang memberi tanda sebelum sesuatu terjadi. Mungkin ruh pendamping bukan untuk dicari di luar diri. Mungkin ia justru hadir dalam kedalaman kesadaran yang selama ini jarang kita dengarkan. Karena manusia modern sering mendengar suara dunia, tetapi lupa mendengar suara jiwanya sendiri. Pada akhirnya, pembahasan tentang reinkarnasi, ruh, dan ruh pendamping sebenarnya mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu mengenali jati diri. Siapa aku? Mengapa aku berada di dunia ini? Apa tujuan dari semua perjalanan hidup yang sedang kujalani? Banyak orang menghabiskan hidup untuk mencari sesuatu di luar dirinya, mencari kekuasaan, pengakuan, dan kemewahan. Namun para pencari kebijaksanaan mengatakan bahwa perjalanan terjauh justru bukan menuju tempat yang jauh. Perjalanan terjauh adalah perjalanan masuk ke dalam diri sendiri. Saat seseorang mulai mengenali dirinya, ia akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari luar, kedamaian tidak selalu bergantung pada keadaan, dan jati diri sejati tidak pernah hilang meskipun dunia terus berubah. Karena pada akhirnya, manusia bukan sekadar tubuh yang berjalan di atas bumi. Manusia adalah sebuah misteri yang sedang belajar mengenali asal-usulnya. Dan mungkin, tujuan terbesar kehidupan bukanlah mengetahui siapa kita di mata manusia, melainkan mengetahui siapa diri kita di hadapan Sang Pencipta dan di hadapan jiwa kita sendiri. Sebab ketika seseorang berhasil mengenali jati dirinya, ia tidak lagi tersesat oleh dunia. Ia menjadi cahaya bagi dirinya sendiri, dan pada saat yang sama menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Sahabat pencari hikmah, demikianlah pembahasan kita tentang reinkarnasi, ruh dalam jasad manusia, dan misteri ruh pendamping sebagai bagian dari perjalanan mengenali jati diri. Terlepas dari berbagai pandangan dan keyakinan yang ada, semoga pembahasan ini dapat membuka ruang perenungan yang lebih luas tentang siapa diri kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan kemana tujuan akhir perjalanan hidup ini. Jangan berhenti mencari, jangan berhenti belajar, dan jangan berhenti menyelami kedalaman diri, karena terkadang jawaban yang selama ini kita cari di luar, ternyata telah lama menunggu untuk ditemukan di dalam diri kita sendiri. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan misteri, spiritualitas, sejarah, dan filsafat kehidupan lainnya. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah manusia hanya terdiri dari jasad dan ruh, ataukah ada rahasia lain yang belum sepenuhnya terungkap? Saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Salam kebijaksanaan, salam kesadaran, dan salam perjalanan menuju jati diri. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.